kompak husnul khotimah. Mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Kurang kompak mau meninggal husnul khotimah? Pulang dari sini pada meninggal. Mari kita syukuri. Insya Allah Allah berikan kita kebahagiaan dunia akhirat. Dan awal seiring salam mari kita haturkan untuk kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya Allah kita semuanya bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah mudah-mudahan kita bisa duduk dengan Nabi Muhammad. Ya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal hadirin hadirat jamaah takfir rahimakumullah. Yang sama-sama kita muliakan di sini para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat yang mohon maaf al-fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Wabil khusus wal khusus di sini ada guru kita Al-Ustaz Abdullah, Allah berikan panjang umur sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ya Allah keluarga besar beliau, anak-anak yang dijadikan anak-anak yang sakinah mawaddah warahmah dan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan juga di sini ada orang-orang tua saya, mohon maaf sekali lagi orang tua saya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, dan juga pengurus Masjid Al-Mubarak, dan juga para tetangga, para sesepuh, bini sepuh, para cacing semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan mereka semua panjang umur sehat walafiat. Ya Allah, mudah-mudahan hajat dikabul Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yakni keluarga besar almarhum, yakni keluarga besar almarhum Siti Maimunah binti Bapak Hamdani. Ya almarhum ya Allah bangga ini malam. Kenapa? Nih tetangganya, saudaranya, suaminya, nih akhirnya daripada suami beliau yang bernama Bapak Tamboro, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, dan anak beliau dia jadikan anak yang soleh. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Dan juga orang tua beliau Allah berikan sehat, Bapak Hamdani, Allah berikan panjang umur. Ya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit, dan mudah-mudahan kita semuanya kalau ada yang sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan yang sempurna. Ya Allah mudah-mudahan ya Allah niat kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal amin ya Rabbal hadirin hadirat jamaah takdir rahimahumullah. Berbicara tentang kematian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Ujburu hadimi lazat." Ujburu hadimi lazat ya Rasulullah, yakni al-maut. Sering-seringlah kalian mengingat yang namanya memutus kenikmatan dunia. Apa itu? Al-maut, yakni kematian. Kalau ditanya, mohon maaf kita pada belum siap namanya meninggal dunia. Betul? Betul. Betul? Betul. Kalau mohon maaf, Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan, udah ketahuan kabarnya meninggal ntar malam, pasti Masjid Al-Mubarak, ya mohon maaf, ya penuh. Penuh ngapain? Beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan mereka semua bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena udah ketahuan kabarnya. Dan ini almarhumah, mohon maaf, kita yakin bahwasannya almarhumah min ahli khair, min ahli jannah. Amin. Amin. Beliau meninggal udah alhamdulillah cakep, udah nikmat. Allah sayang kepada hamba. Kenapa? Ya Allah kangen sama hamba tersebut. Makanya di dalam kitab Nasaih Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika itu Sayyidina Utsman bin Affan melewati daripada pemakaman sahabat-sahabat Rasulullah, dan ketika itu Sayyidina Utsman mendengar bahwasanya ada teriakan di dalam kubur tersebut. Masya Allah. Dan dihampirilah oleh Sayyidina Utsman, dan sahabat Sayyidina Utsman berkata,
"Madza taf'al ya Sayyidina Utsman?" Apa yang kau lakukan ya Sayyidina Utsman? Beliau berkata, "Aku akan membacakan surat Al-Fatihah kepada Sahibul Maqam. Dan aku berharap kepada Allah ampunan Allah untuk Sahibul Maqam." Bahkan saya Sayyidina Utsman bin Affan, mohon maaf, saya ini sering bermunajat kepada Allah, sering bermusyawarah dengan Rasulullah, dan saya sering niat ikhlas karena Allah ingin mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi mohon maaf, saya mau juga belum ketahuan apakah saya selamat dari azab kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Sayyidina Utsman, sahabat Nabi Muhammad. Tapi belum ketahuan apakah saya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, apabila saya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubur, berarti Allah, saya masih banyak kesalahan-kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai detik ini, mulai hari ini, saya Utsman bin Affan akan lebih semangat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang di samping beliau yabki, menangis. Beliau menangis, beliau mengatakan, "Ya Sayyidina Utsman, saya ingat firman Allah, man amilan salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha." Subhanallah. Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan soleh, maka pahalanya untuk dia. Subhanallah. Dan apabila dia bermaksiat, maka dosanya juga untuk dia. Maka detik ini saya juga mau mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Itu para sahabat Rasulullah. Kita yang belum ketahuan ini, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan sakit, mati, meninggal dalam keadaan maksiat. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar, beliau mengatakan bahwasanya apabila ada seorang hamba yang meninggal dunia, beliau meninggal dalam keadaan min ahlil jannah, min ahlil khair, dan di situ yang takjiah banyak, mohon maaf, yang nyolatin banyak, yang ikut ke kubur banyak, bahkan dari awal tahlilan sampai malam 40, 100, setahun, Allahu Akbar, banyak yang doain, yang zikir, yang baca Quran, bahwasanya itu hamba termasuk hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin almarhumah ini malam bahagia dunia akhirat. Amin. Amin, amin ya Rabb. Amin. Dan kesalahan beliau, kehilapan beliau diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Subhanallah. Lihat. Ayo kita introspeksi diri kita. Kita evaluasi diri kita. Al-maut fujaatan. Yang namanya meninggal dunia dadakan. Enggak ada dikabarin. Enggak mandang tua, enggak mandang muda, enggak mandang kecil. Semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf, kita semua pasti dipanggil di masjid, di mushola. Apabila kita alhamdulillah amalan kita baik, cakep, maka dia termasuk mubasyirin fil jannah. Hamba tersebut akan masuk surga. Masya Allah. Subhanallah. Mohon maaf, di dalam kitab yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, ada seorang hamba. Ketika itu amalannya biasa, tapi hablum minan nasnya, jiwa sosialnya, sodakonya cakep di hadapan Allah. Ketika dia meninggal dunia, semuanya ikut bertakziah. Bahkan sampai terakhir kita terbaring di tanah, di dalam tanah, dan di situ kita ditanyakan oleh malaikat-malaikat Allah. Tapi alhamdulillah ketika itu ada yang mimpi para alim ulama bahwasanya Fulan bin Fulan meninggal dalam keadaan subhanallah enaknya bukan main. Ketika malaikat datang, ini si Mike, ya Allahu Akbar, dia baik,
Yang jawab siapa? Amalnya. Subhanallah. Malaikat ketika datang ditanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, man anta, siapa kamu? Beliau menjawab, ana tahajud. Ini hamba ketika malam walaupun 2 rakaat beliau bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Rabb, tolong ketika saya meninggal dunia, ya Rabb, walaupun amalan saya sedikit tapi saya ikhlas karena Allah, tolong kubur saya jadikan raudhah min riyadil jannah. Masya Allah. Malaikat menanyakan lagi, man anta, siapa kamu? Anak amalan hamba tersebut sering puasa yaumul isnain, yaumul khamis. Subhanallah. Ditanya lagi, setiap amalan-amalan ibadah kepada Allah, alhamdulillah semuanya ditanggung oleh para amalan soleh yang berkat dia mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jazaa. Bahwasanya dunia ini adalah tempatnya beramal soleh, maka kita kumpulkan amalan-amalan soleh kita. Khususnya sholat 5 waktu. Ayo kita niatin sholat 5 waktu kita, jangan sampai mohon maaf ditinggal. Apalagi mohon maaf kita ngurusin dunia nggak ada habisnya. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Semuanya Allahu Akbar, dunia nggak ada habisnya. Kita semuanya nunggu giliran, bulan binti bulan semuanya. Nih, kalau kita semuanya amalan kita bagus, Allahu Akbar, maka Rasulullah SAW bangga kepada umatnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Maka persiapkanlah. Setiap yang ingin kita inginkan, itu kita pikir kembali. Bahwasanya di dunia ini ada yang lebih kekal hidupnya, yakni di akhirat nanti. Apabila amalan kita bagus, maka disitulah kita akan mendapatkan surganya Allah. Dan apabila kita, mohon maaf, bermaksiat, masih sering bermaksiat di hadapan Allah, masih durhaka sama orang tua, ya Allah, naudzubillah min dzalik, mubasyirin binnar, maka hamba tersebut akan merasakan namanya, ya Allah, siksa neraka. Naudzubillah min dzalik. Allahu akbar. Al-jannah faqad fatal hayat ad-dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yakni kematian, yakni al-maut. Ayo. Paman juhdiha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka Allah dan dia dimasukkan di dalam surganya Allah, faqad pada, dia termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia semasa hidupnya selalu ingat akan Allah. Subhanallah. Saya juga nggak tahu saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah apa mati syahid. Tapi kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan segala-galanya apabila kita tawakal kepada Allah dengan niat ikhlas karena Allah, ingin menyenangkan hati Rasulullah, maka insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya ayo kita ingat, di dunia ini kita banyak-banyakin bekal untuk akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila ada anak Adam meninggal dunia, 3 perkara. Ayo kita, mohon maaf, saya tausiah nggak lama-lama. Ya. Biar apa? Kalau kebanyakan nggak mudeng, ya. Sedikit tapi insya Allah paham. Ayo 3 perkara ini kita amalin di kehidupan kita, keluarga kita, istri kita, didik. Rasul mengatakan apa? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu min salas. 3 perkara ini. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Ayo kita banyakin sedekah. Tapi ingat, sedekah kita jangan kita ungkit-ungkit. Walau qalil, walau kasir, banyak maupun sedikit, jangan diungkit-ungkit. Kita niat karena Allah, ya Rabb,
saya sedekah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baina Allah, antara kita dan Allah yang tahu. Insya Allah. Khususnya untuk almarhum Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan di dalam kitab Fawaidul Muhtara, apabila ada saudara kita, orang tua kita khususnya meninggal dunia, kullu amalin lillahi ta'ala, setiap amalan ibadah kita tanamkan niat pahalanya untuk orang tua kita. Insya Allah. Contoh, kita sholat zuhur. Sebelum kita sholat zuhur, ya Allah, saya mau sholat zuhur, pahalanya saya bagi buat orang tua saya udah meninggal, Fulan bin Fulan, atau emas saya Fulan binti Fulan, atau istri saya, sebutin semuanya. Boleh. Ini dalam kitab Fawaidul Muhtara yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ayo, sedekah begitu juga. Ya Allah, saya sedekah. Ini pahala saya kirimin buat orang tua saya, bapak saya, anak saya, semuanya. Boleh. Oh iya. Ayo, niatin. Jangan mohon maaf. Ya, kita sholat aja. Lupa sama orang tua. Jangan begitu. Orang tua udah meninggal. Tapi mohon maaf, ya Allah, beliau meninggal, tapi kita butuh dalam segala hal. Kita bekal figur, kita bekal contoh. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Oh, ya. Kalau kita amalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, nih anak kita bakal nurunin. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya Allah, enak banget begitu. Makanya seorang bapak, ibu bekal contoh untuk anak kita. Kita kerja ini sedekah anak kita, mohon maaf. Gitu. Ayo tuh ada kotak amal, masukin. Lihatin buat siapa? Ajarin. Jangan diem baik. Astagfirullahaladzim. Kemarin Habib Jinda bin Nofal bin Salim bin Jinda meraktekin anaknya umur berapa? Umur 4 tahun. Diomongin. Ayo, waladi ta'al. Situ sama Habib. Sini, kita duduk kemana? Itu ada kotak amal. Itu lagi khotib di kalangan tengah. Tanya Bang Habib Jinda. Ayo ajak. Itu masukin. Niat buat siapa? Ngomong anaknya diajarin. Abi Umi begitu doang. Itu umur berapa tahun? Baru 4 tahun diajarin Abi Umi buat Umi begitu doang. Dia tuh masih kecil udah ditanamkan untuk sedekah buat orang tua. Ayo. Kalau kita masih tergepeng. Ya Allah, anak kita sekarang mohon maaf lebih cenderung dunianya. Ngajinya kagak mau. Kemarin dapat malam Kamis di kita pengajian anak TPA, saya tanya, mohon maaf Tom, kemarin nggak ngaji kemana? Iya. Ya Allah, saya maaf, kemarin nggak ngaji. Apa? Baba nggak pulang-pulang ya, tinggal kasih duit saya nggak mau ngaji. Tuh iya. Astagfirullahaladzim. Tuh ada begitu. Makanya tanamkan niat agar kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha min awal, tarbiyah min awal. Gimana caranya? Nih, sedekahun jariyah, sedekah ikhlas karena Allah. Lillahi karena Allah, ajarin keluarga, istri dimanapun berada, kita sedekah niat karena Allah. Insya Allah. Yang kedua, al ilmu yang tabiubih, ilmu yang manfaat. Didik keluarga kita, istri, anak. Walaupun mohon maaf nih khususnya orang tua, mohon maaf minta redonya. Tolong lu jangan jadi kayak gua. Betul nggak begitu? Betul. Ini orang tua saya paling sering begitu. Kemarin saya ngisi acara di Ciledug. Nih, lu contoh tuh, ustadz itu jangan jadi kayak bapak ya. Bapak begitu orangnya. Ngomong begitu bapaknya. Lihat tuh. Kenapa? Dia pengen anaknya jadi anak yang soleh. Nggak pengen jadi anak kayak bapaknya, nggak bakal. Ya Allah, orang tua sebejat-bejat orang tua nggak pengen anaknya jadi bejat juga. Betul nggak? Betul nggak? Ayo, makanya gimana caranya? Ayo, biar ilmunya manfaat, didik nih, Ustaz Abdullah. Ustaz, minta redonya, minta berkahnya, didik anak saya biar bisa baca Iqra, baca Quran. Ya Allah, pintar ngajinya, suaranya cakep, ilmunya manfaat. Allahu Akbar, orang tuanya nyambung tuh. Pahalanya ngalir. Masya Allah.
sampai ke akhirat nanti, dan dia disebut oleh Rasulullah SAW bahwasanya ini keluarga termasuk min ahlil jannah, min ahlil khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya Allah saya yakin nih, ya, almarhumah punya anak, ya, anaknya udah berapa tahun? Pesantren. Subhanallah. SMA. Umur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladun soleh soleha minal ulama al-amilin rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, cakep banget. Kita selaku orang tua dukung, nyainya babanya dukung, biar apa nih, setiap dia sholat, setiap dia ngaji, setiap dia ibadah kepada Allah, maka alhamdulillah babanya, engkongnya, orang tuanya, saudaranya semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang ketiga, waladun saleh yad'ulah. Anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Ayo kita tanamkan niat. Anak kita tolong diajarin. Al-Habib Zain beliau mengatakan di dalam Al-Quran dijelasin oleh para alim ulama surat Al-Luqman ayat 14. Ya, boleh dari sini kalau itu baca boleh, yang menyatakan Al-Quran aniskurli wali walidayya. Bersyukurlah kalian kepada aku, kata Allah, dan bersyukurlah kalian kepada orang tuamu yang telah melahirkanmu di dunia ini. Ulama semua sepakat, di antaranya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, dan beliau mengatakan aniskurli wali walidayya, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat ini berhubungan. Ingat nih, ada di Al-Quran 3 ayat yang selalu berhubungan. Di antaranya ayat ini nih, aniskurli wali walidayya, bersyukurlah kalian kepada aku, kata Allah, dan bersyukurlah kalian kepada orang tuamu. Ini berhubungan nih. Maaf, kita bersyukur kepada Allah doang tapi gak bersyukur kepada orang tua, ditolak amal ibadahnya kepada Allah. Ini harus dua-duanya. Tanda syukur kita kepada Allah, ulama menjelaskan yang pertama adalah kita taat kepada Allah, yakni menjalankan sholat 5 waktu. Kurang kompak, sholat 5 waktu. Apabila kita mengerjakan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu tandanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan ibadah kepada Allah, yang pertama kali dihisab adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Siap sholat 5 waktu di Masjid Al-Mubarak? Insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi apa? Sholat 5 waktu jangan sampai tinggal. Jangan sampai, mohon maaf, sholat setahun 2 kali doang. Apa tuh sholat apa? Sholat apa tuh? Lihat, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Jangan sampai, Allahu Akbar, sesibuk-sibuknya kita, ayo sholat. Sholat berapa menit sih? Paling lama? 5 menit. 3 menit? 5 menit? Iya tuh, 5 menit. Ayo kita sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Hati-hati, Bu. Kita sholat. Jangan sampai tidak didik anak kita, keluarga kita. Biar apa? Biar ya Allah kedepannya makin cerah, makin berkah. Ya, jangan sampai kita meninggal, anak kita nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Allahu Akbar. Sedih banget udah. Kalau begini benar-benar tanda kiamat, hancur udah. Bekalinya HP digojlok. Tadi mohon maaf zuhur, tadi masalah HP berita. Allahu Akbar. Anak megang HP. Tahu apa? Ketika itu dia apa? Anak SD kelas 6. Hati. Dia lagi apa? Ada main ke rumahnya. Contohnya apa? Ini anak situ perempuan. Yang datang laki. Apa? Main HP. Main HP-nya TikTok. Allah Akbar. Udah jogetnya kalah lagi. Masuk berita tuh. Ayo. Bekalin akhlak. Ilmu. Untuk apa? Untuk kita semua ini orang tua.
Kalau anaknya cakep pasti maaf ditanya, kalau anak siapa sih cakep banget? Betul betul? Betul apa betul? Ditanya Allah, anak ketulan bin Fulan, subhanallah. Padahal mohon maaf, babaluna ya Allah, enak banget, orang biasa aja, bukan kiai, bukan ustaz. Ingat, anak bagus, nggak mandang ustaz, nggak mandang habaib, tapi kalau akhlaknya cakep, subhanallah. Nih dijempolin, malah mohon maaf apabila dia maaf, apalagi dia walaupun bukan santri tapi akhlaknya cakep, udah gua jodohin deh lu sama anak gua. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi akhlak udah cakep, kerjaannya cakep, subhanallah enak banget. Ya Allah, udah dipanjalin. Betul nggak? Betul nggak? Ayo, jadi kita contoh itu. Kita tolak ukur orang tuanya. Orang tuanya demen orkes, ya. Ada di sini? Nggak ada. Ada di sini? Nggak ada. Ada. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan bisa menonton lagi dah. Ya, apalagi nyawa. Jangan. Ya Allah. Kita mikir untuk apa? Nih untuk akhirat. Ayo. Kita nggak selamanya sehat. Betul. Nggak selamanya panjang umur. Kita semua bakal ditanam. Betul nggak? Betul. Ayo, dari itu. Ayo. Nih. Syukur kepada Allah. Yang pertama sholatnya benerin. Kalau sholatnya udah cakep kata Allah, mak amalannya semua diterima. Puasanya diterima. Allahu Akbar. Hajinya diterima. Semuanya tetek bengek diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tanda syukur pada orang tua. Tanda syukur kita kepada tanda syukur sama Allah. Tanda syukur kita kepada orang tua, aniskur liwali walidayya, yakni mendoakan orang tua setelah sholat 5 waktu. Kurang kompak setiap sholat 5 waktu. Bagaimana? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama Sogiro. Habib Zain mengatakan dalam totonya Bang, besok Bang, ya doain gue ya gue masuk surga. Surga emang punya lu. Hati-hati tuh. Habis sholat langsung jalan, kagak doa, kagak ngapa-ngapain. Mohon maaf, kita datang ke kelurahan, ke RT, ke RW. Ya Allah, kita kalau kagak bawa tentengan kagak enak. Apalagi mohon maaf, ya Allah, kita kata-katanya sopan. Pak RT, saya mau ada acara nih. Ngomongnya sangat enak banget begini. Sopannya bukan main. Ya Allah Pak RT, saya mau ngundang. Ya Allah, kalau ada waktu kantor Pak RT. Bismillah. Kapan? Ntar insya Allah 2 minggu lagi. Ya kan marhaba. Insya Allah saya datang. Tapi kalau buat Allah, Allahu Akbar. Zikir nggak mau. Doa nggak mau. Habib Salim bin Naufal bin Salim bin Jindal. Irfa rasa, irfa yada. Angkat kepalamu, angkat tanganmu. Minta Allah. Ud'uni astajib lakum. Aku akan kasih. Apabila kau bermunajat kepada Allah, maka aku akan berikan. Subhanallah. Itu kita paling begini, paling malas dalam kita. Kita manusia banyak salah di hadapan Allah. Tapi kita tafakur, kita merenungkan diri. Kita banyak salah tapi mohon maaf. Ya Allah, kita kagak sadar-sadar. Kalau udah bengek aja, udah sakit, diimpus, di situ, tolong doain saya biar sehat, biar mati. Rata-rata kalau udah sakit baru sah. Lihat tuh. Ya Allah, sedih banget. Angkat tanganmu, angkat kepalamu. Habib Salim beliau mengatakan, minta begini. Nih. Makanya kalau ada foto Habib bin Salim bin Jindal, Habib Ali bin Umar, sama Habib Ali Atos tuh yang ada di Condet, itu begini semua doanya. Kenapa? Nih kita tanyain, biar apa? Ya Allah, semuanya dapat kembali semua rezeki. Kalau sholat duha, minta seperti ini, angkat tangannya. Minta apa? Biar rezekinya luas, banyak. Begini dianjurin oleh ulama. Kalau sholat duha, ya Allah, itu saya pulang tadi. Makanya ayo, amalin. Tanda syukur kita kepada orang tua, doain. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tambahin juga yang lain. Kalau nggak bisa, ya Allah udah pakai bahasa Indonesia. Ini
udah pakai bahasa Indonesia kagak mau, apa kagak mau, bener kalau udah mendingan entar kalau dia meninggal udah ya mandi sendiri aja udah. Mandi sendiri, betul. Jangan manggil ustaz, jangan manggil habib, jangan manggil kiai. Ini Ustaz Abdullah, masya Allah, di semangatnya bukan main. Ya, kita contoh para alim ulama. Contohnya jangan maaf, jangan tinggi-tinggi, udah ustaz-ustaz yang istiqomah ibadah pada Allah. Biar apa? Biar anak kita nurunin. Tuh, itu dia. Ingat, jangan sampai kita lupa akan Allah dan jangan sampai lupa kita anak orang tua. Insya Allah. Insya Allah. Ingat, 3 perkara ini. Shadaqatun jariyah, ilmu yang nafi'ubi, wala dan saleh yang pula kita amalin di kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat. Allah berikan kita panjang umur. Ya Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Khususnya almarhum ya Allah, almarhumah ya Allah. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kesalahan beliau, kehilangan beliau yang punya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin walidatin saleh wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Minta maaf perkataan saya dari kasar ya, tapi saya bukan makhluk yang kasar, tapi saya mohon maaf takdiman mahabbah kepada antum semuanya ya. Saya mohon maaf diri di sini bukan saya lebih baik, enggak, tapi kita ayo ada ilmu sedikit kita amalin, kita ngaji sama Fulan, sama Habib Fulan, sama Kiai Fulan, dengar ini kita amalin ya. Tapi intinya saya minta maaf khususnya pada orang tua saya semua di sini, orang tua, ibu-ibu, mengaji semuanya, minta redonya kalau saya perkataan saya dari kasar. Wabil khusus guru kita Ustaz Abdullah, mohon maaf apabila di sana sini banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.